Babak 61, menemukanmu. Di malam hari, Bai Di memasak sepanci ikan lagi. Lin Huan merobek beberapa daun kubis dan melemparkannya ke dalam panci untuk dimasak bersama. Untuk menghindari keracunan, Lin Huan menggigit daunnya terlebih dahulu. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia membiarkan Bai Di dan Suang Yun memakan makanannya. Sop ikan dengan tauge jadi lebih nikmat. Oleh karena itu, keesokan harinya, Lin Huan melambaikan tangannya dan meminta Suang Yun memanen semua sayuran dan membawanya pulang. Sayurannya sangat besar. Untungnya, Suang Yun cukup kuat untuk membawa mereka semua ke atas gunung. Sudah bukan rahasia lagi di suku bahwa Lin Huan biasa menanam sayuran. Semua orang tahu bahwa dia memiliki sebidang tanah di kaki gunung. Dia akan turun gunung setiap hari untuk menyiram dan merawat tanaman. Sekarang mereka melihat dia dan Suang Yun kembali dengan membawa begitu banyak sayuran, mereka semua datang melihatnya dengan rasa ingin tahu. Mu Xiang dan Lin Huan memiliki hubungan terbaik. Dia tersenyum dan bertanya, apakah sayuran yang kamu tanam benar-benar bisa dimakan? Lin Huan berkata, tentu saja bisa dimakan. Untuk membuatnya percaya dengan apa yang dia katakan, dia dengan santai merobek daun sayur. Ini disebut master telapangan. Tanamannya tinggi dan panjang, daunnya berwarna hijau zamrud. Bentuknya seperti selada versi besar, tapi rasanya manis. Dia menyerahkan daun sayur itu kepada Mu Xiang. Cobalah, rasanya enak sekali. Mu Xiang selalu percaya apa yang dia katakan, jadi dia memasukkan daun itu ke mulutnya tanpa ragu-ragu. Manisnya sungguh menyegarkan, rasanya pun tak kalah dengan buah manis. Lezat. Lin Huan dengan santai memberinya seikat mustard. Ambil ini kembali dan makanlah. Jika itu tidak cukup, temukan aku. Mu Xiang tidak mengikuti upacara bersamanya. Dia membawa mustard lapangan dan dengan senang hati memimpin anak-anak serigala kembali. Lin Huan memperlakukan semua orang dengan setara. Dia mengeluarkan 6 ikat sawi dan memberikannya kepada 6 betina lainnya untuk dicoba. Betina mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kemurahan hatinya. Ada beberapa sayuran lagi untuk makan malam hari ini. Bai Di dan Suang Yun masing-masing makan 2 suap dan tidak menyukainya. Dibandingkan sayuran itu, mereka masih menyukai daging yang berminyak dan harum. Oleh karena itu, semua sayuran masuk ke perut Huan dan hampir membunuhnya. Ada banyak sayuran, tetapi Lin Huan tidak bisa menghabiskannya sendirian. Mereka akan mudah rusak jika dia menyimpannya. Ia berpikir sejenak, lalu membaginya menjadi 2 untuk membuat acar sayur. Dia membuat sedikit dari masing-masing rasa, menyegelnya dalam stoples, dan menumpuknya di ruang bawah tanah. Sedangkan untuk separuh sayuran lainnya, dia menaruhnya di tempatnya. Waktu mengalir sangat lambat di ruang itu, hampir 1/1000 kecepatan normal. Oleh karena itu, sayuran ini bisa diletakkan di tempat tersebut dalam waktu lama tanpa khawatir membusuk. Setelah sawi ladang dibagikan, mereka dengan suara bulat disukai oleh para betina. Bahkan anak serigala yang baru saja disapih menyatakan bahwa mereka menyukainya. Agar betina dan anak-anak mereka bisa makan lebih baik, hewan jantan dari suku serigala batu bergabung dalam pertanian. Mereka membagi wilayah mereka di dekat ladang sayur Lin Huan. Setelah menemukan benih di hutan, mereka belajar menggali tanah dan menanam sayuran. Lin Huan menyadari bahwa sayuran di ladangnya memang tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan sayuran yang ditanam di ladang orang lain. Sayuran milik orang lain baru saja bertunas, namun sayurannya sudah siap dipanen. Terlebih lagi, sayuran yang dia tanam sangat besar. Awalnya dia mengira itu karena benih atau tanahnya, tetapi orang lain memiliki tanah dan benih yang sama dengannya. Namun sayuran yang ditanam orang lain sangat normal. Mereka sama sekali tidak berhasil menanam sayuran super besar. Lin Huan terkejut. Dia tidak memahami alasannya sampai sistem 438 menjelaskannya kepadanya. Benih pohon ilahi di tubuhmu meningkatkan kedekatanmu dengan alam. Tanaman biasa secara tidak sadar ingin menyenangkan Anda, dan cara mereka melakukannya adalah dengan tumbuh subur. Itulah sebabnya sayur mayur dan pepohonan di ladangnya tumbuh subur. Setelah Lin Huan memahami alasannya, dia akhirnya merasa lega dan terus mengembangkan karir bertaninya.
Hari ini giliran Suang Yun yang tinggal di rumah dan menemani Huan Huan. Seperti biasa, pasangan itu pergi ke sungai untuk mengambil air dan menangkap ikan untuk makan malam. Keahlian memancing Suang Yun jelas tidak sebaik Bai Di, terutama karena ikannya sangat lincah saat ini. Dia berjuang di dalam air untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menangkap satu ikan pun. Dia sangat marah. Saya tidak percaya saya tidak akan menangkap ikan hari ini. Lin Huan Huan berjongkok di tepi pantai dan tidak bisa berhenti tertawa. Suang Yun pasti tidak bisa membiarkan perempuan kecilnya meremehkannya. Dia melepas baju kulit binatangnya dan melemparkannya ke pantai. Kemudian, dia menyelam ke dalam air dan bersiap mencari kesempatan untuk menyerang. Entah kenapa, ikan hari ini sangat rumit. Setiap kali Suang Yun hendak menangkap mereka, mereka akan kabur. Setelah berenang sebentar, mereka berhenti dan mengibaskan ekor ikannya ke arahnya. Ikan-ikan ini sengaja memprovokasi dia. Sambil mengertakkan gigi karena marah, Suang Yun mengejar ikan licik itu. Lin Huan Huan berjongkok di tepi pantai dan menunggu dengan sabar Suang Yun. Terjadi ledakan. Seekor ikan melompat keluar dari sungai dan mendarat di kakinya. Lin Huan Huan sangat terkejut. Seekor ikan sebenarnya berinisiatif datang ke pintu rumahnya. Keberuntungannya terlalu bagus. Dia dengan senang hati mengambil ikan itu dan melemparkannya ke dalam tong. Ikan lain melompat keluar dari air dan mendarat 2 langkah darinya. Lin Huan Huan dengan cepat berjalan untuk mengambil ikan. Tak lama kemudian, ikan ketiga melompat ke darat. Lin Huan Huan merasa hari ini sungguh terlalu ajaib. Semua ikan ini melompat ke darat tanpa mempedulikan nyawa mereka. Dia mendapat banyak manfaat dari ini. Setiap kali seekor ikan muncul, dia berlari untuk mengambilnya dan memasukkannya ke dalam ember. Tanpa sadar, dia telah berjalan jauh di sepanjang sungai. Ketika dia sadar kembali, dia mendapati dirinya berada di tempat yang asing. Selain sungai di sampingnya, yang tidak banyak berubah, pemandangan sekitarnya menjadi sangat asing. Di mana aku? Lin Huan Huan sedikit terkejut dan panik. Saat itu, seekor ikan lain melompat ke darat dan hinggap di rerumputan tak jauh dari situ. Namun, Huan Huan tidak berani mengambilnya lagi. Dia menyeret tong yang berat itu dan berbalik, bersiap untuk berjalan kembali menyusuri sungai. Dia harus pulang sebelum Suang Yun dan Bai Di khawatir. Namun pada saat itu, dia mendengar suara percikan air di dalam air. Lin Huan Huan mau tidak mau menghentikan langkahnya. Dia menoleh dan melihat seorang pria berdiri dari sungai. Dia mengenakan jubah abu-abu putih. Sungai hanya mencapai pinggangnya. Bagian bawah tubuhnya tersembunyi di dalam air. Rambut hitam panjangnya tergerai di sepanjang wajahnya. Matanya ramping dan dalam. Tidak ada warna di wajahnya yang pucat. Bibir tipisnya setajam pisau. Matanya terpaku pada Lin Huan Huan. Suaranya unik untuk karnivora dan bercampur dengan emosi yang kaya. Kebencian dan rasa sakit saling terkait, dan antisipasi yang hancur berkelap-kelip di matanya dengan cahaya dingin yang samar. Tatapannya gelap seperti awan suram yang menekan Lin Huan Huan, membuatnya sulit bernapas. Dia secara naluriah merasa bersalah. Sang Ye menggerakkan bibir tipisnya dan mengeluarkan suara yang jelas dan rendah. Akhirnya, aku menemukanmu. Babak 62, lepaskan aku. Lin Huan Huan tergagap, siapa kamu? Dia mengira pria di depannya tampak familiar, tetapi entah mengapa, dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Sang Ye menatapnya lama sebelum tiba-tiba tertawa sendiri. Jadi, kamu sudah melupakanku. Lin Huan Huan sangat gugup. Aku benar-benar tidak mengingatmu. Kenapa kamu tidak memberiku petunjuk? Namun, Sang Ye sepertinya tidak mendengarkannya. Dia melanjutkan, kamu berjanji padaku bahwa kamu akan kembali untuk mencariku. Aku sudah lama menunggumu di dalam gua sampai salju di luar mencair dan bunga-bunga bermekaran, tetapi kamu masih belum kembali. Lin Huan Huan tampak bingung. Dia benar-benar tidak dapat mengingatnya. Tatapan Sang Ye tiba-tiba berubah tajam. Kamu berbohong padaku. Lin Huan Huan terkejut. Dia secara naluriah merasakan bahaya dan berbalik untuk lari. Namun, sebelum dia bisa melangkah maju, Sang Ye telah menyusulnya. Tubuh bagian atas adalah manusia,
tetapi tubuh bagian bawah sebenarnya adalah ular. Mayat ular besar itu ada di sungai. Warnanya gelap, jadi Lin Huan tidak menyadarinya sama sekali. Saat dia hendak melarikan diri, ekor ular muncul dari air dan dengan cepat melesat seperti anak panah, menyapu Lin Huan. Tubuh ular dingin mengelilingi Lin Huan, dan bau samar air memenuhi hidungnya. Dia berjuang dalam ketakutan. Lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskannya. Sang Ye memeluknya dan menjilat wajahnya dengan lidah ular merahnya. Lalu, ekspresinya berubah. Baunya seperti pria lain, dan baunya sangat kuat. Terakhir kali dia melihatnya, bau kedua pria itu masih sangat samar. Sekarang, kekuatannya 10 kali lebih kuat. Dia bertanya dengan marah, apakah kamu menikah dengan mereka? Tatapannya sedingin pisau. Lin Huan gemetar ketakutan. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saat aku menunggumu kembali, kamu malah menikah dengan orang lain di belakangku. Sang Ye sangat marah hingga dia ingin membunuh seseorang. Lin Huan kaget dan takut. Dia mencoba mendorongnya menjauh, tapi dia terlalu lemah. Dia bukan ancaman bagi Sang Ye. Dia tidak bisa menghadapi Sang Ye, jadi dia hanya bisa berteriak, "Tolong." Dia berharap dia tidak bertindak terlalu jauh agar Suang Yun tidak mendengar teriakan minta tolongnya. Sayangnya, Sang Ye tidak memberinya kesempatan. Dia menggendongnya dan segera meninggalkan tepi sungai, berenang lebih jauh ke dalam hutan. Lin Huan meninju dan menggigitnya, tapi dia tidak bisa menyakitinya sama sekali. Kulit binatang itu terlalu tebal, dan gigi putihnya tidak bisa menggigitnya sama sekali. Ketakutannya bertambah. Kemana kamu akan membawaku? Dia bertanya, ketakutan. Rumah. Jelas sekali, rumah, yang dia sebutkan bukanlah Rock Mountain. Lin Huan dibawa ke sebuah gua. Luas dan rapi. Ini adalah, rumah, yang disebutkan oleh Suang Yun. Sang Ye menempatkannya di atas rumput kering dan lembut. Ekor ularnya yang besar berubah menjadi kaki. Dia bertanya dengan dingin, apakah kamu ingat tempat ini? Lin Huan melihat sekeliling dan merasa bahwa tempat ini tampak familiar, tetapi sama dengan binatang jantan di depannya. Meskipun dia dan tempat ini terasa familiar, dia tidak dapat mengingatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saya benar-benar tidak ingat. Sang Ye mengulurkan tangan dan mengaitkan kalung permata hitam di lehernya dengan jarinya. Kalau begitu, apakah kamu ingat bagaimana kamu mendapatkan kalung ini? Lin Huan memandangi liontin permata hitam berbentuk berlian. Sebuah gambaran familiar terlintas di benaknya. Namun ketika dia mencoba untuk melihat lebih jelas, gambar itu hilang. Dia menutupi kepalanya. Sepertinya aku ingat, tapi sepertinya aku tidak ingat. Sang Ye mengangkat dagunya dan memaksanya untuk memandangnya. Aku memberimu kalung ini. Lin Huan sedikit membuka bibirnya dan menatapnya dengan heran. Anda. Sang Ye membungkuk dan menatap matanya. Kamu berjanji padaku bahwa kamu akan kembali untukku, tetapi kamu tidak pernah kembali. Anda tidak hanya menipu saya, tetapi Anda juga kawin dengan orang lain di belakang saya. Saya tidak. Anda tidak perlu menyangkal atau membuat alasan karena Anda tidak ada bedanya dengan orang-orang itu. Kalian semua pembohong. Lin Huan merasakan bahaya dan tanpa sadar menghindar, mencoba menjauhkan diri dari binatang jantan suram ini. Namun, tindakan kecilnya ini segera menjadi sumbu yang menyulut kemarahan di hati Sang Ye. Bahkan sekarang pun, dia ingin pergi. Apakah dia sangat membencinya? Dia jelas telah mencoba yang terbaik untuk melindunginya. Kenapa dia masih tidak mau tinggal? Tidak bisakah dia menukar lukanya dengan ketulusan pihak lain? Sang Ye meraih bahu Lin Huan dan tiba-tiba membuka mulutnya, memperlihatkan taringnya yang tajam saat dia menggigit lehernya. Wajah Lin Huan menjadi pucat karena rasa sakit, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dalam sekejap, dia sepertinya mengingat sesuatu. Namaku Sang Ye. Apa milikmu? Jadilah temanku. Aku akan bersikap baik padamu. Beri aku 10 hari. Jika kamu bisa menyukaiku dalam 10 hari, kita akan menjadi teman. Aku tidak ingin kamu berpikiran tunggal. Aku hanya ingin berada di sisimu. Itu adalah batu suci yang ditinggalkan ibuku untukku. Jaga agar tetap dekat dengan Anda.
Saya bisa merasakan keamanan Anda melalui itu. Hati-hati, aku akan berada di sini menunggumu. Mata Lin Huan membelalak. Penglihatannya berangsur-angsur kabur, tetapi gambaran di benaknya menjadi lebih jelas. Dia ingat, Sang Ye terluka untuk menyelamatkannya, namun dia meninggalkannya sendirian. Dia telah berjanji untuk kembali dan menyelamatkannya. Tapi dia melupakannya karena dia sakit. Dia meninggalkannya sendirian di gua yang dingin ini. Dia terluka dan tidak bisa pergi. Dia hanya bisa menunggu di sini sampai dia kembali. Tapi dia melanggar janjinya. Dia tidak kembali sampai musim dingin berlalu dan musim semi tiba. Lin Huan tidak berani memikirkan bagaimana Sang Ye bisa bertahan. Rasa bersalah menguasai dirinya, membuat hatinya sakit. Dia mempertaruhkan lehernya untuk digigit dan mengangkat tangannya yang gemetar untuk mencoba memeluk hewan di depannya. Air mata jatuh. Saya minta maaf. Sang Ye berhenti sejenak. Dia merasakan air mata panas jatuh di wajahnya. Itu adalah suhu yang tidak akan pernah bisa dia rasakan. Dia mencabut taringnya dan mendongak dan melihat Huan menatapnya dengan air mata berlinang. Dia terkejut. Mampukah ular itu membuat badannya lemas dan penglihatannya menjadi hitam? Dia menggigit ujung lidahnya dan menggunakan rasa sakit itu untuk mempertahankan kesadarannya. Dia memeluk Sang Ye dan menangis, "Maafkan aku. Seharusnya aku tidak melupakanmu. Ini semua salahku. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, ekspresi Sang Ye tiba-tiba berubah. Dia memeluk Lin Huan dan berguling-guling di tanah, menghindari serangan diam-diam dari belakang. Suang Yun akhirnya tiba di sini. Babak 63, tidak ada yang berutang lagi kepada siapapun. Setelah lama mengejar ikan, Suang Yun tiba-tiba merasakan cincin kontrak di jari manisnya semakin panas. Nalurinya memberitahunya bahwa Huan dalam bahaya. Dia tidak lagi peduli dengan ikan yang mengayunkan ekornya di depannya. Dia segera melompat ke darat, berubah menjadi serigala putih beku perak, dan berlari kembali menyusuri sungai. Lin Huan memang sudah pergi. Dia menggerakkan hidungnya dan mengikuti aroma yang ditinggalkannya. Akhirnya, dia menemukan sebuah ember kayu di tanah dekat sungai. Itu penuh dengan ikan, tapi Lin Huan tidak terlihat. Selanjutnya, ia berhasil mencium bau dingin ular di lokasi kejadian. Orang yang menculik Lin Huan pastilah seekor binatang ular. Suang Yun tidak berani membuang waktu lagi. Dia segera mengikuti aroma itu dan berlari menuju gua. Begitu dia bergegas ke dalam gua, dia melihat Lin Huan ditangkap oleh binatang ular itu. Dia sangat marah dan mengayunkan cakar serigalanya ke punggung binatang ular itu. Tapi ular itu terlalu tajam. Dia benar-benar menghindarinya. Melihat serangannya meleset, Suang Yun segera menyerang ke depan lagi. Ular berbisa sialan ini. Dia sebenarnya menculik Huan ketika dia tidak memperhatikan. Dia harus membunuh ular berbisa ini. Sang Ye memeluk Huan dan menolak melepaskannya. Kakinya berubah menjadi ekor ular yang mencambuk Suang Yun. Keduanya bertarung sengit, tak satu pun dari mereka mau memberi jalan kepada yang lain. Lin Huan sangat ketakutan. Dia takut mereka akan saling menyakiti. Ada kalanya dia ingin berteriak agar mereka berhenti, tapi dia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk berbicara. Badannya lemah dan kepalanya pusing. Dia bertanya-tanya apakah racun Sang Ye bisa berakibat fatal. Jika itu berakibat fatal, terkutuklah dia. Suang Yun lebih terbiasa memimpin kawanan serigala dalam pertempuran. Pertarungan satu lawan satu seperti ini bukanlah keahliannya. Selain itu, dia mengkhawatirkan keselamatan Huan dan takut menimbulkan masalah. Dia tidak berani melakukan tindakan besar apapun. Hanya dalam beberapa gerakan, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan terlempar oleh ekor Sang Ye. Suang Yun berguling-guling di tanah dan segera bangkit. Dia menghindari ekor pihak lain yang mencambuknya lagi dan mengibaskan bulu putih di tubuhnya. Lalu, dia menerkam dengan keras. Pada akhirnya, Bai Dilah yang tiba tepat pada waktunya untuk mencegah Suang Yun dicambuk ke dalam kondisi yang menyedihkan. Keduanya bekerja sama untuk menangani Sang Ye. Kekuatan monster jiwa bintang 3 tidak bisa dianggap remeh. Sang Ye bertarung 1 lawan 2 dan harus mundur. Dia akhirnya marah. Bahkan jika dia harus mati, dia tidak akan pernah melepaskan Huan.
Sang Ye perlahan-lahan meletakkan Lin Huan-Huan di tanah. Kemudian, dia tiba-tiba merobek pakaiannya dan berubah menjadi ular piton hitam pekat. Dia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Suang Yun. Suang Yun buru-buru mundur, tapi dia masih tidak bisa mengelak sepenuhnya. Kaki belakangnya ditangkap oleh ular piton tersebut, dan dia berteriak kesakitan. Bai Di melihat situasinya buruk dan segera menjelma menjadi harimau putih. Dia menerkam ke depan dan menggigit leher ular piton itu. Lehernya adalah kelemahan ular piton itu. Ular itu menjadi kaku karena gigitannya. Suang Yun memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri dari mulut ular itu. Ular piton itu ingin mengejarnya, tapi Bai Di menahannya. Keduanya adalah monster jiwa berbintang 3, dan kekuatan mereka serupa. Melihat ini, Suang Yun tahu bahwa dia tidak bisa ikut campur. Dia tidak ingin menyeret Bai Di ke bawah, jadi dia meninggalkan pertempuran. Dia menyeret kaki belakangnya yang berlumuran darah dan dengan cepat berlari ke sisi Lin Huan-Huan. Lin Huan-Huan berada dalam kondisi yang buruk. Racun ular telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak sadarkan diri dan gemetar. Bibirnya pucat. Suang Yun mengutuk dalam hati. Dia dengan cepat berubah menjadi manusia dan menjemputnya. Huan-Huan. Lin Huan-Huan masih tidak bereaksi, dan napasnya semakin melemah. Suang Yun meraung ke arah ular piton itu, "Apa yang kamu lakukan pada Huan-Huan? Dia akan mati." Raungannya membuat ular piton dan harimau putih berhenti. Ular piton itu mengibaskan harimau putih itu dan dengan cepat bergegas ke sisi Lin Huan-Huan. Melihat dia tidak sadarkan diri, dia tahu bahwa situasinya memang sangat buruk. Sang Ye segera menjelma menjadi manusia. Dia ingin menyentuh Lin Huan-Huan, tapi dia dihentikan oleh Suang Yun. Suang Yun menatapnya dengan waspada. "Apa yang kamu inginkan?" Sang Ye berkata, "Untuk menetralisir bisa ular, darah ular adalah penawar terbaik. Bagaimana kami tahu kamu tidak akan meracuninya lagi?" Tatapan Sang Ye gelap. "Terserah kamu mau percaya padaku atau tidak." Bai Di juga berubah menjadi manusia dan menyela, "Lakukan pada Suang Yun dulu. Jika dia tidak diracun sampai mati, kamu bisa menyelamatkan Huan-Huan." Suang Yun kehilangan banyak darah akibat gigitan di betisnya. Lukanya agak menghitam, tandanya dia terkena racun ular. Dia sedikit pusing, tapi fisiknya kuat. Selain itu, dia memiliki jiwa binatang di tubuhnya, jadi dia masih terlihat normal. Suang Yun tidak senang dengan saran Bai Di agar dia dijadikan kelinci percobaan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan Huan-Huan. Sang Ye menggigit pergelangan tangannya dan mengeluarkan darah. "Ayo." Suang Yun mengulurkan tangan untuk mengambil beberapa tetes darah dengan jijik. Dia meletakkan tangannya ke mulutnya dan menelan darahnya. Tidak butuh waktu lama hingga luka di kakinya berubah menjadi merah normal. Dia tidak pusing lagi. Dia mengangguk pada Bai Di bahwa tidak apa-apa. Saat itulah Bai Di melepaskannya dan membiarkan Sang Ye mendekati Huan-Huan. Sang Ye sepertinya tidak menyadari kemarahan dan permusuhan mereka. Dia dengan tenang menarik Lin Huan-Huan ke dalam pelukannya. Dia memeras darahnya dan membiarkannya jatuh ke mulut Lin Huan-Huan, memaksanya menelannya. Bai Di dan Suang Yun menatap tindakannya tanpa berkedip. Tidak lama kemudian, Lin Huan-Huan terbangun. Saat melihat Sang Ye yang begitu dekat dengannya, mau tak mau dia ingin meminta maaf. Namun, dia tidak dapat mengucapkan satu kalimat lengkap tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Sang Ye menjelaskan dengan dingin, "Meskipun racun ular telah dinetralisir, tubuhmu lemah. Anda masih perlu pemulihan selama beberapa hari sebelum dapat pulih sepenuhnya. Setelah malam ini, kamu seharusnya bisa berbicara." Setelah mendengar bahwa Lin Huan-Huan baik-baik saja, Suang Yun segera menariknya pergi. Sang Ye awalnya menolak untuk melepaskannya, tetapi ketika tatapannya menyentuh gigitan di leher Lin Huan-Huan, tanpa sadar jari-jarinya menjadi rileks. Setiap kali dia bersamanya, dia terluka dan sakit. Sang Ye menunduk, hatinya dingin. Orang-orang itu benar. Dia adalah orang berdosa terkutuk. Siapapun yang mendekatinya akan mati atau terluka. Senang rasanya membiarkannya pergi. Lagi pula dia tidak menyukainya. Lin Huan-Huan melihat ekspresinya dan merasa tercekik. Dia ingin meraih tangannya,
tapi begitu dia mengangkatnya, Bai Di memblokirnya. Bai Di berkata kepada Sang Ye, aku tahu kamu menyelamatkan Huan-Huan terakhir kali, dan kali ini, kamu hampir menyebabkan dia mati. Tak satu pun dari kalian berhutang apapun sekarang. Sang Ye terdiam. Dia adalah binatang yang tidak suka berbicara. Dia hanya akan mengambil inisiatif untuk berbicara di depan Huan-Huan. Di depan orang lain, dia tidak akan pernah berbicara jika dia bisa bertarung. Saat dia tidak menjawab, Bai Di tidak peduli. Huan-Huan adalah pasangan kita. Kita harus segera membawanya pulang. Aku harap kamu tidak mengganggu hidup kita lagi. Dengan itu, Bai Di melihat ke arah Suang Yun. Suang Yun segera mengerti dan membawa Lin Huan-Huan keluar. Bab 64, Front Persatuan. Lin Huan-Huan berjuang untuk bangkit dari tanah. Dia ingin mengatakan beberapa patah kata kepada Sang Ye. Meskipun dia tidak bisa berbicara, dia tidak ingin pergi begitu saja. Dia sudah pernah menyakiti Sang Ye sekali. Dia tidak ingin terluka lagi. Namun, Suang Yun tidak mau melepaskannya. Dia memeluknya erat-erat, takut dia akan direnggut lagi. Lin Huan-Huan hanya bisa berusaha keras untuk menjulurkan lehernya dan menoleh ke belakang, ingin bertemu Sang Ye lagi. Bai Di berjalan di belakang Suang Yun, menghalangi garis pandangnya yang lambat dengan tubuhnya. Huan-Huan hanya bisa menatap Bai Di. Bai Di balas menatapnya dengan senyum lembut tanpa celah. Sang Ye memperhatikan mereka pergi perlahan-lahan. Ia merasa seolah-olah sebagian besar hatinya telah digali. Bahkan angin musim semi yang hangat pun tidak dapat memberikan kehangatan. Dia sendirian lagi. Lin Huan-Huan dibawa pulang. Setelah semalam, tenggorokannya secara ajaib kembali normal. Dia segera mengangkat selimutnya. Begitu kakinya menyentuh tanah, Bai Di masuk dan memeluknya. Bai Di menekannya kembali ke tempat tidur. Kamu baru saja pulih, katanya lembut. Kamu perlu istirahat. Jangan pergi kemanapun. Sekarang aku baik-baik saja. Aku tidak perlu berbaring terus-menerus. Lin Huan-Huan mencoba untuk duduk. Aku ingin jalan-jalan. Dia sebenarnya ingin turun gunung untuk mencari Sang Ye, tetapi dia tahu bahwa Bai Di tidak ingin dia mencari Sang Ye. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia pasti akan semakin tidak setuju. Tidak, kamu harus berbaring di rumah. Kamu tidak boleh pergi kemanapun. Nada bicara Bai Di masih lembut, namun kata-katanya tegas, tidak memberi ruang untuk membantah. Lin Huan-Huan menatapnya dengan sedih. Tapi aku harus menyirami ladang sayur. Kamu tidak perlu khawatir tentang ladang sayur. Aku sudah meminta Suang Yun untuk menyiramnya. Tapi bukankah Suang Yun pergi berburu? Bai Di tersenyum tipis padanya. Kupikir kau akan bertanya pada Suang Yun mengapa dia pergi bekerja di ladang sebelum dia pulih dari cedera kakinya. Aku tidak mengira kau akan begitu tidak peduli padanya, sepertinya Suang Yun tidak begitu penting bagimu. Lin Huan-Huan langsung menjadi gugup. Suang Yun terluka. Apa yang terjadi? Kakinya terluka saat mencoba membawamu kembali. Saat dia menggendongmu kembali, darahnya mengalir deras. Apa yang tidak kamu sadari? Lin Huan-Huan. Dia menundukkan kepalanya karena malu. Memang, dia begitu fokus pada Sang Ye hingga dia tidak menyadari bahwa Suang Yun terluka. Bai Di masih berbicara, jika Suang Yun tahu kamu tidak peduli, dia pasti akan mengamuk lagi. Lin Huan-Huan tahu bahwa dia salah dan tidak berani menyebutkan tentang turun gunung lagi. Dia hanya bisa bertanya dengan penuh semangat, bagaimana luka Suang Yun? Bolehkah aku pergi menjenguknya? Dia masih menyiram kebun sayurmu. Dia akan kembali nanti. Tidak, dia seharusnya belum kembali. Biarkan dia berburu di hutan sebelum hari gelap. Lin Huan-Huan mendengar sarkasme dalam kata-katanya dan tidak dapat menahan rasa malunya. Dia berbisik, maafkan aku. Kamu tidak perlu bertanya maaf padaku. Lagi pula, bukan aku yang terluka. Kapan Suang Yun akan kembali? Bai Di meliriknya. Jika kamu tidak ingin dia berburu dengan luka-lukanya, dia akan segera kembali. Lin Huan-Huan segera berkata, tidak perlu berburu. Lagi pula, kita masih punya banyak makanan di rumah. Bahkan jika kita tidak berburu selama 1 atau 2 bulan, kita tidak akan kelaparan. Bai Di tersenyum tipis. Benar saja, bagi Huan-Huan yang berhati lembut,
tipu muslihat menyakiti diri sendiri adalah cara terbaik. Cedera Suang Yun tidak sia-sia. Tidak butuh waktu lama bagi Suang Yun untuk kembali. Ketika dia memasuki rumah, dia melihat Baidi. Bersama-sama, mereka melirik ke arah kamar tidur dan memenuhi suara mereka. Suang Yun bertanya, apakah dia lebih baik? Dia tampak bersemangat, tapi dia masih ingin turun gunung untuk mencari ular itu. Suang Yun langsung marah. Setelah aku pulih, aku akan segera membawa saudara-saudaraku untuk membunuh ular itu. Baidi menatapnya dengan tenang. Bahkan jika kau membunuh, jangan biarkan Huan-Huan tahu atau dia akan membuatmu marah. Suang Yun tidak senang, aku ingin tahu apa yang dia lihat pada ular besar itu. Dia dingin, jahat, dan beracun. Dia sama sekali tidak layak untuk Huan-Huan. Baidi memutar tangannya. Jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Manfaatkan saja luka-lukamu dengan baik dan buat Huan-Huan tetap sibuk. Jangan biarkan dia turun gunung. Suang Yun penuh percaya diri. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan dia melihat ular itu. Lin Huan-Huan tidak tidur nyenyak sejak awal. Dia mendengar suara samar di luar dan segera terbangun. Dia bangkit dari tempat tidur. Apakah Suang Yun sudah kembali? Begitu dia selesai berbicara, Suang Yun berjalan terlatih-tatih dengan kaki peringatan yang terluka. Ya, aku kembali. Anak sapinya dibungkus dengan kulit binatang. Keadaannya tampak cukup serius. Lin Huan-Huan segera membantu duduk di tempat tidur. Kamu terluka. Jangan lari keluar. Suang Yun menampilkannya. Jika aku tidak turun gunung, siapa yang akan menyirami ladang sayurmu yang berharga itu? Aku bisa mengirim Baidi, atau aku bisa pergi. Aku hampir sembuh sekarang. Tidak, kamu harus tinggal di rumah untuk sementara waktu. Kamu tidak akan pergi kemanapun. Baidi bertanggung jawab untuk mengawasimu. Sebenarnya, Suang Yun ingin tinggal di rumah dan mengawasinya secara pribadi, tetapi dia tahu benar bahwa Huan-Huan paling mendengarkan Baidi. Selain itu, Baidi sangat teliti dan penuh perhatian. Selama dia ada di sana, Huan-Huan pasti tidak akan bisa turun gunung untuk menemukan ular besar itu. Meskipun Baidi menyebalkan, dalam menghadapi musuh asing, Suang Yun memutuskan untuk berdiri di pihak yang sama dengannya. Dia tidak bisa membiarkan Huan-Huan berpasangan dengan ular itu. Lin Huan-Huan menatap Suang Yun tanpa daya. Aku bukan anak kecil. Untuk apa aku membutuhkan seseorang untuk menjagaku? Kamu lebih terpengaruh daripada anak kecil. Setidaknya seorang anak tidak akan membawa saingan cintanya kembali setelah perjalanan. Lin Huan-Huan mengangkat perban sederhana yang dipotong dari sepotong kulit binatang dan mengamati luka di kakinya dengan saksama. Dia hanya mengoleskan sedikit bubur buah yang harum dan renyah. Dia bahkan tidak membersihkan lukanya dengan baik. Masih ada beberapa koreng berdarah dan tanah di atasnya. Dia tidak bisa menahan diri agar tidak melorot ke arahnya. Kamu bahkan tidak membersihkan lukanya. Apa kamu tidak takut terkena infeksi? Suang Yun tidak mengerti apa yang dimaksud dengan infeksi. Dia berkata dengan tegas, saya bukan dukun. Bagaimana saya bisa tahu cara membalut luka? Lin Huan-Huan tidak bisa berkata apa-apa dia. Ia menemukan anggur dan membersihkan lukanya dengan hati-hati. Kemudian, ia mengoleskan kembali sari buah yang harum dan renyah sebelum membalut lukanya dengan kulit binatang. Tetaplah di rumah dan beristirahatlah selama beberapa hari ke depan. Jangan berlarian. Jangan biarkan lukamu basah. Jika terinfeksi, kakimu harus diamputasi. Apa arti amputasi? Lin Huan-Huan menunjuk lututnya. Aku akan memotong seluruh isimu. Suang Yun terkejut, tentu saja tidak. Apakah kamu percaya pada kemampuan medisku? Suang Yun mengangguk tanpa ragu, tentu saja. Kalau begitu, saat aku bilang akan mengamputasinya, aku pasti akan mengamputasinya. Jangan kira aku bercanda denganmu. Melihat betapa percayanya dirinya, Suang Yun tidak bisa tidak mempercayainya sedikitpun. Oleh karena itu, dia dengan patuh berhenti bermain-main. Bab 65, Memutus Kontak. Atas desakan Huan-Huan, Suang Yun terpaksa tinggal di rumah untuk memulihkan diri. Selama beberapa hari berikutnya, Baidi turun gunung untuk menyiram tanaman dan berburu. Huan-Huan sudah beberapa kali ingin turun gunung untuk menemui Sang Ye,
tetapi cedera kaki Suang Yun belum juga pulih. Ia benar-benar khawatir meninggalkannya sendirian di rumah. Ia hanya bisa menahan kecemasan di hatinya dan menemani Suang Yun di rumah untuk memulihkan dirinya. Melihat luka Suang Yun semakin membaik dari hari ke hari, pikiran Lin Huan menjadi aktif kembali. Dia berjalan mendekati Suang Yun dan menatapnya dengan penuh rasa senang. Bolehkah aku keluar dan bermain? Suang Yun tidak memiliki banyak pikiran seperti Baidi. Ketika dia mendengar kata-kata Huan, dia langsung ke pokok persoalan dan bertanya, kamu ingin turun gunung untuk mencari ular besar itu, kan? Pikiran Lin Huan terungkap, dan dia tampak sangat malu. Dia tergagap saat menjelaskan, aku ingin mencarinya. Aku berjanji untuk mencarinya saat itu, tapi aku mengingkari janjiku. Aku harus menjelaskan kesalahpahaman ini. Apa yang terjadi setelah kesalahpahaman ini selesai? Apakah kamu akan membawanya pulang dan menjadi pasanganmu? Lin Huan segera menenangkannya. Aku tidak bermaksud begitu. Karena kamu tidak punya perasaan padanya, kenapa kamu peduli jika dia salah paham kamu? Lagi pula, dia tidak ada hubungannya denganmu di masa depan. Lin Huan tidak bisa berkata apa-apa. Dia tahu bahwa Suang Yun benar, tetapi dia tetap merasa sangat menyesal. Bagaimanapun, dia telah mengingkari janjinya. Dia harus menebus kesalahannya. Terluka ekspresi Sang Ye masih teringat dalam pikirannya, membuatnya merasa sangat bersalah. Melihat dia teringat, Suang Yun mengangkat kaki tempatnya, menampilkan bekas luka yang hampir sembuh. Dia berkata dengan tegas, kesampingkan semua hal lainnya, fakta bahwa dia menggigitku saja sudah membuat mustahil untuk mengizinkannya masuk ke rumah kita. Saya tidak mengatakan dia akan datang ke rumah kami. Saya bisa keluar dan mendiskusikannya. Maksudku, kita harus memutuskan hubungan dengannya. Suang Yun mengangkat isinya, tampak tidak senang. Dia terlalu berbahaya. Dia tidak hanya menggigitku, tapi dia juga meracunimu. Jika dia tidak menyelamatkanmu, Baidi dan aku akan membunuhnya. Lin Huan mengingat kembali tampilannya yang agresif. Tidak apa-apa jika hanya dia yang menganggur, tetapi Sang Ye juga telah menggigit Suang Yun. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan Suang Yun. Tak berdaya, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan menyerah untuk sementara waktu mencari Sang Ye. Waktu berlalu dengan cepat. Sayuran di ladang telah dipanen 2 kali, dan terakhir, tanaman bulu burung berbuah. Baidi memetik semua buah bulu burung yang matang dan membawanya pulang. Buah-buah ini tampak seperti pepaya, tetapi jauh lebih keras. Buah-buah ini terasa berat di tangannya. Lin Huan mencoba menghancurkan buah itu dengan batu 2 kali, tetapi buah itu tidak bergerak sama sekali. Benda ini lebih keras dari batu. Suang Yun tidak dapat menahan tawanya. Apakah kamu yakin ingin memakan benda seperti itu? Dengan gigi putih kecilmu, gigi itu pasti akan terlempar jika kamu mencoba menggigitnya. Lin Huan melotot padanya. Jika kau terus bicara omong kosong, aku akan menghancurkan kepalamu dengan buah bulu burung. Mari kita lihat apakah kepalamu lebih keras atau buah ini yang lebih keras. Senyum Suang Yun melebar. Aku tidak tahu mana yang lebih sulit, tapi aku tahu betul bahwa dengan kekuatanmu, kamu bahkan tidak bisa mengangkat buah bulu burung. Jangan meremehkanku. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengambil buah bulu burung di tanah. Wajahnya memerah karena dia berusaha keras. Dia tidak bisa mengambilnya. Suang Yun tersenyum penuh kemenangan. Apakah kamu ingin aku membantumu? Jika kamu mau, mohon saja padaku. Lin Huan, bagaimana bisa orang ini begitu menyebalkan? Dia ingin menggigit bajingan ini sampai mati. Lin Huan menggertakkan giginya dan tiba-tiba menerkam lengannya untuk menggigitnya. Namun dia tidak menggigit. Lin Huan, ini sedikit canggung. Suang Yun menyentuh bagian belakang kepalanya dan tersenyum ramah. Jika kamu ingin menggigitku, sebaiknya kamu mencari batu untuk mengasah gigimu terlebih dahulu. Pada akhirnya, Baidi tidak tahan lagi dan mengambil inisiatif untuk membantu Huan mengambil buah bulu burung di tanah. Dia bertanya, apakah kamu ingin memotongnya dan melihatnya? Kamu bisa memotongnya. Lin Huan sangat terkejut. Baidi tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Tangan kanannya berubah menjadi cakar harimau.
Dengan sapuan lembut cakarnya yang tajam, ia memotong buah bulu burung yang keras itu seperti sedang memotong tahu. Lin Huan menatapnya dengan kagum. Mengesankan. Bai Di mencabut cakarnya. Pujian dari gadis kecil itu membuatnya senang. Suang Yun mendengus pelan. Di permukaan, dia tampak meremehkan, tetapi dia diam-diam menyesalinya. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan membuang-buang napas dan langsung memotong buah bulu burung untuknya. Dengan begitu, dialah yang akan dikagumi dan dipuji oleh gadis kecil itu. Setelah buah bulu burung dibelah, terdapat daging buah berwarna putih di dalamnya dan beberapa biji berwarna putih susu di tengahnya. Lin Huan menggali semua benih. Setelah mencucinya, ia memasukkannya ke dalam kantong kulit binatang dan berencana menyimpannya sebagai benih. Buah bulu burung sangat keras, tetapi daging buahnya cukup renyah. Sangat menyegarkan untuk dimakan. Lin Huan meninggalkan beberapa buah bulu burung untuk dimakan mentah. Ia menggali sisanya dan meletakkannya di puncak gunung untuk dikeringkan. Dia meminta Bai Di mengambil batu dan membuatnya seperti batu asah. Kemudian, dia memasukkan bulu burung kering dan ampasnya ke dalam batu asah untuk digiling. Penggilingan batu itu kasar, sehingga bubur kertasnya sangat tebal. Lin Huan secara khusus membiarkan Bai Di menggilingnya beberapa kali sebelum menjadi bubuk putih tipis. Dia mencelupkan jarinya ke dalam adonan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasanya seperti tepung. Lin Huan sangat senang. Malam itu, ia membuat adonan dengan tepung dan menggulungnya menjadi kulit pangsit. Ia juga memotong daging dan membuat isian untuk membungkusnya dalam kulit pangsit dengan kecambah kubis dan bumbu-bumbu. Awalnya, dia sendiri yang melakukannya. Bai Di dan Suang Yun hanya menonton. Setelah dia membuat 2 pangsit, mereka telah mempelajari keterampilan itu dan segera menyusul. Pangsit buatan Bai Di sangat cantik. Pangsitnya simetris dari sisi kiri dan kanan. Bentuknya juga sangat standar. Pangsit ini bisa dianggap sebagai contoh bagus tentang apa yang seharusnya pangsit. Lin Huan sangat terkesan. Namun, Suang Yun berbeda. Ia suka makan daging, jadi ia mengisi kulit pangsitnya dengan banyak isian daging. Pada akhirnya, pangsit yang ia buat semuanya besar dan gemuk. Semuanya berbentuk bulat dan lebih mirip roti daripada pangsit. Lin Huan menatapnya tanpa berkata apa-apa. Pangsitmu terlalu gemuk. Kamu harus mengurangi isiannya. Suang Yun tidak malu, tapi malah bangga. Pangsitku semuanya jantan. Tentu saja, ukurannya lebih besar. Untuk pertama kalinya saya mendengar pangsit bagian menjadi jantan dan betina. Itulah sebabnya aku mengajarkannya kepadamu sekarang, bukan? Dasar wanita kecil bodoh. Lin Huan memamerkan giginya. Kaulah yang bodoh. Dan kamu bilang kamu tidak bodoh. Wajahmu sekarang sangat kotor. Lin Huan segera menyeka wajahnya, hanya untuk mengoleskannya ke wajahnya. Wajahnya yang putih langsung berubah menjadi kucing besar. Suang Yun tertawa sangat keras. Aku baru saja berbohong padamu. Kenapa kamu semakin bodoh? Lin Huan sangat marah. Dia menerkamnya dan mengolesi semua tepung di tangan ke wajahnya, mengubahnya menjadi kucing besar seperti dirinya. Suang Yun memeluknya dan menggosokkan tepung di wajahnya ke dada. Lin Huan berteriak, kamu menjadi hooligan. Bai Di tersenyum tak berdaya saat dia dengan tenang membungkus pangsit dan memperhatikannya bermain. Bab 66, jangan seperti ini. Jarang sekali dia bisa makan makanan yang layak. Lin Huan sangat tersentuh. Dia makan 30 pangsit sekaligus, dan kenyang. Bai Di dan Suang Yun menghabiskan sisa pangsitnya. Mereka tidak menyukai sayuran, tetapi mereka cukup menyukai pangsit. Lin Huan gembira dan menanam semua benih tanaman bulu burung yang telah disimpannya. Entah kenapa, sayuran dalam kelompok ini tumbuh sangat lambat. Sudah beberapa hari sejak ditanam, dan baru setelah itu mereka hampir tidak tumbuh dari tanah. Awalnya, Suang Yun dan Bai Di mengira ada yang salah dengan benih itu. Kemudian, mereka mendiskusikan pengalaman menanam mereka dengan binatang jantan lain yang sedang cocok ditanam. Baru kemudian mereka menyadari. Bukan karena sayuran mereka tumbuh lebih lambat, tapi karena sebelumnya mereka tumbuh terlalu cepat. Sebagai perbandingan, sekarang tampaknya jauh lebih lambat.
Suang Yun dan Bai Di tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka kembali dan berkumpul sebentar dengan Lin Huan-Huan, ingin menanyakan pendapatnya. Lin Huan-Huan berkedip perlahan. Itu karena aku tidak pergi ke ladang untuk merawat sayuran itu. Suang Yun dan Bai Di bingung. Oleh karena itu, Lin Huan-Huan menjelaskan lagi karakteristik benih kayu ilahi. Akhirnya Suang Yun dan Bai Di menyadarinya. Lin Huan-Huan memanfaatkan kesempatan itu untuk turun gunung. Nanti aku akan ikut denganmu untuk mengurus sayuran itu. Aku jamin mereka akan tumbuh dengan sangat cepat. Bai Di tersenyum namun tidak berkata apa-apa. Dia hanya menamparkan nepuk kepala wanita itu. Suang Yun selalu berterus terang dan langsung mengatakan apa yang ada dalam pikiran, kau belum menyerah. Lin Huan-Huan berpura-pura bodoh. Apa maksudmu? Kau hanya ingin melihat ular besar itu. Apa bagusnya dia sampai kamu tidak bisa melupakannya? Suang Yun tampak tidak senang, tetapi hatinya masam. Lin Huan-Huan menyentuh hidungnya dan berkata dengan malu, aku tidak bilang akan menemukannya. Kamu terlalu banyak berpikir. Suang Yun melihatnya sebentar dan tiba-tiba bertanya, kudengar ular memiliki 2 anggota tubuh. Kamu pasti tertarik dengan bagian bawah tubuhnya. Wajah Lin Huan-Huan langsung memerah. Apa sebenarnya yang dibicarakan orang ini? Ketika Suang Yun melihat bahwa dia menyukainya, dia berasumsi bahwa dia setuju. Dia segera berdiri, merobek rok kulitnya, dan melangkah ke arahnya. Aku juga tidak kecil. Tidak memuaskan aku memuaskanmu. Lin Huan-Huan sangat ketakutan sehingga dia segera mundur. Cepat pakai bajumu. Aku tidak akan memakainya. Suang Yun dengan keras kepala berkata. Bahkan jika aku tidak bisa memuaskanmu, masih ada Bai Di. Tidakkah kita berdua bisa mengalahkan ular itu? Lin Huan-Huan perlahan mundur ke dinding. Di belakangnya sudah ada dinding batu. Tidak ada tempat untuk mundur. Dia marah dan malu, tetapi dia tidak bisa mendorongnya. Dia hanya bisa menatap Bai Di untuk meminta bantuan. Bai Di, bantu aku menarik orang ini. Bai Di berjalan mendekat. Lin Huan-Huan mengira dia datang untuk membantu, tetapi dia juga melepas rok kulitnya. Oleh karena itu, 2 penis yang besar dan tinggi muncul di depan matanya. Itu benar-benar menyilaukan. Bersama-sama, Bai Di dan Suang Yun menghalangi Huan-Huan di sudut. Mereka sangat tinggi, dan Lin Huan-Huan yang mungil tertutupi sepenuhnya oleh mereka. Bai Di berkata dengan lembut, apakah kita harus melakukannya bersama-sama agar kamu bisa melupakan ular itu sepenuhnya? Huan-Huan hampir gila karena ketakutan. Dia menggelengkan kepalanya seperti drum mainan. Tidak, jangan lakukan ini. Aku takut. Bai Di memegang tangannya dan bertanya dengan lembut, apakah kamu masih akan melihat ular itu? Panasnya membuat Lin Huan-Huan gemetar. Dia ingin menarik tangannya kembali, tetapi Bai Di memegang tangannya dengan erat dan tidak membiarkannya mundur. Suang Yun tidak mau kalah dan langsung meraih tangan Huan-Huan. Dia yakin dengan ukuran tubuhnya. Tidak ada seorang pun di suku itu, selain Bai Di, yang bisa menandinginya. Si betina kecil akan menyukainya. Wajah Lin Huan-Huan memerah. Dia berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Kedua bajingan itu sudah keterlaluan. Mereka menggunakan cara yang tidak tahu malu untuk memaksanya mendengarkan. Ia marah dan cemas, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia tidak punya pilihan selain berkompromi. Aku tidak akan melihat Sang Ye lagi. Bai Di mengangkat dagunya dan menatap matanya. Apa kau berjanji? Aku berjanji. Bagaimana jika kamu berubah pikiran? Lin Huan-Huan berkata dengan lembut, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Suang Yun sangat gembira saat mendengarnya. Kau sudah mengatakannya. Jika kau berani mengingkari janjimu, kami akan menidurimu sampai kau tidak bisa bangun dari tempat tidur. Bai Di tersenyum, tampak sangat lembut. Itu ide yang bagus. Lin Huan-Huan sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemah. Dia bahkan tidak sanggup menghadapi salah satu dari mereka. Jika mereka berdua menyerangnya pada saat yang sama, dia akan mendapat masalah. Hari ini giliran Bai Di yang pergi berburu. Lin Huan-Huan mengikuti Suang Yun menuruni gunung untuk mengurus ladang sayur. Ladang sayur mereka kini telah berlipat ganda dibandingkan sebelumnya. Sekarang, luasnya hampir 5 hektar. Sekilas, luasnya sungguh besar.
Suang Yun pergi ke sungai untuk mengambil air. Dia khawatir tentang Huan Huan, jadi dia berteriak kepada Jiu Yuan, yang sedang menyiangi di ladang di sampingnya, bantu aku merawat Huan Huan. Aku akan pergi ke sungai untuk mengambil air. Aku akan segera kembali. Jiu Yuan melambaikan tangannya dan setuju dengan sangat cepat. Baiklah. Suang Yun mengingatkannya untuk tidak berlarian sebelum segera berlari pergi sambil membawa 2 ember besar yang kosong. Matahari bersinar cukup terik hari ini. Lin Huan Huan berjongkok di samping ladang sayur dan mendapati bahwa tanah di ladang itu sangat kering. Bibit-bibitnya semuanya kecoklatan, dan daun-daun hijau mudanya terkulai. Mereka tampak kering dan lesu. Suang Yun sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 2 menit, dia berlari kembali sambil membawa 2 ember air besar. Lin Huan Huan membantu menyiram ladang sayur. Dengan adanya nutrisi dari sungai, bibit sayuran akhirnya menjadi lebih bertenaga. 2 ember air saja tidak cukup, terutama untuk tanaman sawi. Mereka membutuhkan banyak udara untuk mengairinya. Suang Yun berlari maju mundur belasan kali sebelum ia selesai menyiram semua bibit di ladang sayur. Hati Lin Huan Huan terasa sakit. Dia punya ide. Kenapa kita tidak menggali kanal? Akan lebih mudah untuk menyiram tanaman di sungai. Dia memberitahu Suang Yun dan Bai Di tentang ide tersebut. Ketiganya mendiskusikannya dan merasa bahwa itu adalah ide yang bagus. Kemudian, mereka membahas rencana khusus untuk menggali kanal. Keesokan paginya, Suang Yun membawa 20 binatang jantan suku itu ke sungai dan mulai menggali kanal. Lin Huan Huan membuat cangkul untuk mereka gunakan. Cangkul batu itu terlalu berat untuk diangkat, jadi dia harus meminta bantuan Bai Di untuk mengangkatnya. Ketika mereka sampai di sungai, mereka melihat bahwa Suang Yun dan para binatang buas sama sekali tidak menggunakan alat-alat itu. Mereka langsung melepaskan rok kulit binatang mereka dan berubah menjadi serigala. Mereka mencengkeram cakarnya dan menggali dengan ganas. Dalam sekejap mata, sebuah parit digali. Bab 67, Peluang Bisnis. Lin Huan Huan diam-diam menyuruh Bai Di menyingkirkan cangkulnya. Dia hampir lupa bahwa cakar binatang jauh lebih kuat daripada cangkul atau sekop manapun. Mereka hendak kembali ketika Suang Yun tiba-tiba mendongak dan melihat mereka. Suang Yun memindahkan tanah di depannya dan menghilangkan rumput yang menempel di tubuhnya. Lalu, dia dengan cepat menerkam Lin Huan Huan. Ia tahu bahwa warna bulunya sangat bagus, dan banyak wanita yang menyukainya. Oleh karena itu, dia dengan sengaja berputar di depan Huan Huan dan bertanya dengan puas, apakah kamu di sini untuk menemuiku? Meskipun dia telah melihatnya berkali-kali, Huan Huan tetap tertarik pada warna bulunya. Mau tak mau dia mengulurkan tangan dan menyentuh serigala putih beku perak di depannya. Bulu putih keperakannya yang lembut dan halus tampak seindah embun beku di bawah sinar bulan. Suang Yun mengangkat kepalanya dan mengibaskan ekornya yang besar. Mata hijau gelapnya dipenuhi rasa bangga. Bai Di berkata, kami di sini untuk mengirimkan peralatanmu untuk menggali kanal. Baru pada saat itulah Suang Yun menyadari cangkul di tangan Bai Di. Dia langsung terlihat jijik. Cakar kami jauh lebih baik daripada batu-batu itu. Ya, jadi kami berencana untuk kembali. Lin Huan Huan dengan enggan menarik tangannya. Kalau begitu ayo pergi. Suang Yun ingin dia tinggal bersamanya, tapi matahari terlalu terik dan tidak ada tempat untuk bersembunyi di tempat teduh di dekatnya. Dia tidak tega membiarkan kulit halus gadis kecil itu terbakar sinar matahari. Jadi dia hanya bisa menyaksikan Bai Di membawanya pergi. Lin Huan Huan mengambil 2 langkah dan tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan melambai padanya. Kembalilah lebih awal, kami akan menunggumu untuk makan malam. Serigala putih keperakan itu duduk di tanah dan mengibaskan ekornya dengan gembira, tapi nadanya sengaja terdengar tidak sabar. Dipahami, Lin Huan Huan sudah terbiasa dengan sifat berbohong pria ini. Dia tidak bisa menahan senyum padanya. Jantung Suang Yun berdebar kencang melihat senyumannya. Ketika dia tidak terlihat lagi, Suang Yun kembali ke kelompoknya dan menggali dengan cepat seolah-olah dia sedang menggunakan steroid. Dia harus segera menyelesaikan pekerjaannya dan kembali bermesraan dengan wanita kecilnya. Hewan-hewan itu sangat efisien. Hanya dalam 3 hari, mereka menggali kanal selebar 1 meter. Dengan adanya saluran ini,
hewan-hewan tidak perlu lagi bolak-balik antara sungai dan ladang sayur. Mereka hanya perlu mengambil air di tempat. Mereka mampu berbalik dan mengambil 2 langkah untuk menuangkan air ke kebun sayur. Tidak hanya praktis tetapi juga cepat. Sedangkan di ujung kanal, Bai disengaja menggali lubang besar. Sungai mengalir ke dalam lubang dan membentuk kolam kecil. Beberapa ikan dan udang yang berenang dari sungai ke kanal berenang ke kolam. Lin Huan memetik rumput setiap hari dan melemparkannya ke kolam untuk memberi makan ikan. Setelah ikan dan udang menjadi gemuk, keluarga mereka akan memiliki banyak makanan laut yang berlemak untuk dimakan. Sejak Huan pergi ke ladang sayur setiap hari untuk menyirami bibit, pertumbuhannya semakin cepat. Hanya dalam beberapa hari, mereka telah menanam daun sayuran berwarna hijau zamrud dan setinggi lutut Lin Huan. Dia memperkirakan dia akan bisa memetik sayuran ini dalam 2 hari. Sebelumnya, mereka harus memetik buahnya. Lin Huan telah menanam 20 pohon buah-buahan harum dan renyah, serta 10 pohon buah-buahan manis. Seluruh lingkaran tanaman merambat berdaun merah ditanam di sekitar pohon buah-buahan. Tanaman merambat berdaun merah dapat menghasilkan buah beri merah, dan daunnya dapat digunakan sebagai bumbu masakan sebagai pengganti cabai. Itu adalah tanaman yang sangat praktis dan bernilai tinggi. Satu-satunya kelemahan adalah duri beracun tumbuh di pokok anggur. Saat memetik buah dan daun, kita harus sangat berhati-hati. Karena tanaman merambat berdaun merah inilah hewan liar yang suka makan buah-buahan liar tidak berani mendekat. Mereka hanya bisa melihat buahnya dari jauh. Buahnya belum matang, tapi buahnya yang harum dan renyah sudah matang. Buahnya yang bulat bergelantungan di dahan, terlihat semakin menggemaskan di bawah dedaunan hijau. Sebagai kucing besar, Bai Di memiliki keterampilan bawaan memanjat pohon. Dia segera memanjat pohon itu dan memetik buah-buahan. Suang Yun berdiri di bawah pohon dengan kulit besar di tangannya, menggunakannya untuk menangkap buah yang dilemparkan Bai Di. Untungnya, mereka tidak menanam banyak pohon buah-buahan. Setelah seharian sibuk, mereka akhirnya selesai memetik semua buah sebelum malam tiba. Lin Huan memasukkan semua buah-buahan ini ke tempatnya dan membawanya pulang. Tidak lama setelah mereka pergi, seekor ular piton hitam mendekati hutan buah tanpa suara. Ia mengangkat tubuh bagian atasnya. Mata ular hitamnya menatap ke arah sosok Huan yang pergi untuk waktu yang lama. Buah-buahan yang harum dan renyah menjadi jajanan yang disukai para wanita. Lin Huan membagikan sebagian kecil buah-buahan ini kepada wanita di suku tersebut. Ketika betina mengetahui bahwa Huan telah menanam begitu banyak buah-buahan yang lezat, mereka segera meminta pasangan ambisius mereka untuk menanam pohon buah-buahan juga. Oleh karena itu, setelah menanam sayur mayur, tren menanam pohon buah-buahan meningkat di kaki Gunung Batu. Lin Huan telah memanen banyak buah kali ini. Ia memperkirakan hasil panennya mencapai sekitar 1.500 kg. Dia tidak tega membuat semuanya menjadi selai. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menjual sebagian dari buah-buahan ini dan mendapatkan biaya hidup. Bagaimanapun, mereka sudah punya banyak jatah di rumah. Mereka tidak perlu lagi khawatir akan kelaparan. Produksi ladang sayur mayur dan hutan buah-buahan ternyata sangat tinggi. Jadi dia bisa mempertimbangkan untuk menjual hasil panennya sekarang. Dia memberitahu Suang Yun dan Bai Di apa yang dia rencanakan. Suang Yun tampak acuh tak acuh. Besok adalah hari pasar. Jika Anda ingin menjualnya, Anda bisa menjualnya di pasar. Bai Di memikirkannya lebih jauh. Selain buah-buahan, kamu juga bisa menjual sayur-sayuran dan selai. Huan ragu-ragu. Hanya perempuan yang suka makan sayur dan selai. Binatang jantan itu sepertinya tidak menyukainya. Apakah ada yang akan membelinya? Bai Di tersenyum. Jangan khawatir. Selama ada wanita yang menyukainya, banyak pria yang akan datang membelinya. Demi menyenangkan hati sang betina, sang jantan yang terkena hormon tersebut bisa dikatakan rela melakukan apa saja. Membeli sayur dan selai untuk wanita tidak menjadi masalah sama sekali. Tidak menyadari hal ini, dia mengangguk skeptis pada kata-kata Bai Di. Kalau begitu aku akan mencoba menjualnya. Tidak masalah jika mereka tidak bisa menjualnya. Mereka dapat menyimpannya untuk diri mereka sendiri.
Matahari baru saja terbit ketika pasar dimulai. Dengan statusnya sebagai Patriark Suang Yun, Lin Huanhuan menempati kios bagus di pasar. Sebelum dia meninggalkan rumah hari ini, Bai Di telah membungkusnya dengan kulit besar yang menutupi tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, hanya memperlihatkan matanya yang besar dan cerah. Terlalu banyak orang di pasar. Akan sangat buruk jika seseorang melihat bahwa Huanhuan jinak dan imut serta memiliki niat buruk terhadapnya. Meskipun Bai Di yakin tidak ada yang bisa mengambil Huanhuan darinya, lebih baik aman daripada menyesal. Suang Yun juga tidak menyukai gagasan Huanhuan menunjukkan wajahnya kepada orang luar. Dia mendukung tindakan Bai Di. Kios yang dimaksud sebenarnya sangat sederhana. Hanya berupa rumah batu kecil yang dijadikan gudang sementara untuk menyimpan barang. Di pintu masuk ditempatkan meja dengan lempengan batu. Suang Yun dan Bai Di meletakkan barang-barang itu di atas meja batu dan menunggu pelanggan datang. Babak 68, Kelinci Muda. Musim dingin tahun lalu datang sangat awal. Banyak hewan tidak punya waktu untuk menyiapkan makanan yang cukup untuk bertahan hidup di musim dingin. Mereka makan semua makanan yang bisa mereka makan di rumah. Belakangan, mereka tidak punya pilihan selain memakan salju dan kulit kayu untuk bertahan hidup hingga musim semi. Hewan-hewan di hutan sudah bangun dari hibernasinya. Jika binatang ingin makan daging, mereka harus berburu. Namun herbivora tersebut hanya bisa memakan rumput. Mereka sangat ingin makan buah-buahan segar, tetapi pohon buah-buahan baru saja mekar. Tidak ada buah matang yang bisa mereka petik. Ketika Bai Di dan Suang Yun meletakkan buah-buahan di atas meja, banyak binatang segera mengepung mereka dan menanyakan harganya. Buah yang ditanam oleh keluarga Lin Huanhuan sangat besar dan cerah. Jelas sekali bahwa itu adalah jenis buah baru. Cara perdagangan yang paling umum di pasar adalah dengan barter. Sebagian besar binatang menggunakan makanan dan kulit sebagai gantinya, tetapi Lin Huanhuan tidak kekurangan ini. Dengan adanya Bai Di dan Suang Yun, kulit dan makanan yang disimpan di rumah telah menumpuk menjadi sebuah gunung kecil. Dia menginginkan ramuan atau kristal. Mustahil bagi binatang biasa untuk memiliki kristal di tangan mereka. Adapun tanaman obat, binatang itu tidak mengenalinya sama sekali. Lin Huanhuan ingin menunjukkan kepada mereka buku kulit domba dan memberitahu mereka seperti apa ramuan itu, tapi Bai Di menghentikannya. Jangan biarkan siapapun melihat buku kulit dombamu, Bai Di memperingatkannya dengan tenang. Lin Huanhuan bingung. Mengapa? Kata-kata dan buku sangatlah berharga. Mustahil bagi binatang biasa untuk memahami hal-hal ini. Jika kamu terburu-buru mengeluarkan buku itu, kamu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Lin Huanhuan melihat ekspresi seriusnya dan dengan cepat mengangguk. Oh, aku mengerti. Karena dia tidak bisa menggunakan atlas, Lin Huanhuan hanya bisa menggambarkan penampilan dan karakteristik tumbuhan tersebut. Sebagian besar binatang menjadi bingung setelah mendengar ini. Hanya seekor binatang kelinci muda yang tampak lembut tiba-tiba berteriak, "Saya tahu tanaman yang sedang Anda bicarakan. Saya tidak tahu namanya, tapi saya punya di rumah. Aku akan mengambilkannya untukmu sekarang." Dengan itu, dia lari. Tidak lama kemudian, kelinci muda itu berlari kembali. Dia meletakkan segenggam besar rumput hijau di depan Lin Huanhuan, mata merahnya dipenuhi antisipasi. "Lihat, apakah ini rumput?" Lin Huanhuan mengambil rumput itu dan mengidentifikasinya dengan cermat. Dia mengangguk. "Ini rumput kerang. Dapat menghilangkan panas dan menghentikan batuk. Itu salah satu ramuan yang saya butuhkan." Dia meletakkan rumput kerang. Mau beli apa? Anak kelinci itu tahu bahwa dia perempuan. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena kulitnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. "Saya ingin mendapatkan buah-buahan untuk para wanita di keluarga saya." Suang Yun memandangnya dari atas ke bawah. "Kamu belum dewasa, kan? Bocah cilik, kamu menemukan pasangan wanita begitu cepat." Menghadapi binatang serigala jantan, kelinci muda itu segera berhenti bersikap malu-malu dan menjawab dengan murah hati, "Saya belum menemukan pasangan betina. Saya ingin memberikan buah-buahan itu kepada saudara perempuan saya di rumah." Setelah mendengar bahwa keluarganya memiliki saudara perempuan, para lelaki lajang di sekitarnya melemparkan tatapan tajam ke arahnya.
Kelinci muda sepertinya sudah terbiasa dengan hal ini. Dia masih tersenyum. Lin Huan berkata, saya hanya punya buah-buahan renyah dan buah-buahan manis di sini. Berapa banyak yang kamu inginkan? Begitu dia berbicara, kelinci muda itu langsung tersipu lagi dan berkata dengan malu-malu, saya ingin 50 buah. Bolehkah? Lin Huan langsung menyetujuinya. Ya, aku akan memberimu 30 buah manis dan 20 buah renyah. Apakah itu oke? Ya, ya. Suang Yun dengan cepat mengambil 50 buah. Kelinci muda itu dengan kasar memeriksanya untuk memastikan kebenarannya. Kemudian, dia memasukkan semua buah-buahan itu ke dalam kantong kulit yang dibawanya. Setelah kelinci muda itu pergi, hewan lain segera mengepung kandang dan menanyakan harganya. Sebagian besar binatang tidak benar-benar ingin membeli apapun. Mereka hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berbicara dengan Huan. Meskipun sayang sekali mereka tidak bisa melihat wajah dan sosoknya, senang rasanya mendengar suara seorang wanita. Suaranya sangat lembut dan manis. Bai Di tahu bahwa binatang jantan itu memiliki motif tersembunyi. Dia tidak senang dan mengulurkan tangan untuk mendorong Huan ke dalam rumah. Kemudian, dia secara pribadi menjelaskan penampilan dan karakteristik tumbuhan kepada binatang buas. Setelah diganggu olehnya, binatang buas yang ingin merayu betina hanya bisa membubarkan diri dengan kesal. Setengah hari berlalu dengan cepat, tetapi hanya satu kesepakatan yang dibuat, 50 buah dijual kepada kelinci muda. Lin Huan tidak kecewa. Bagaimanapun, dia datang untuk mendirikan kios hanya karena nyaman. Jika dia benar-benar tidak bisa menjualnya, dia masih bisa menyimpannya di tempat. Jika dia menaruh buah dan sayur di sana, dia jamin tidak akan membusuk dalam waktu lama. Saat itu, kelinci muda yang telah membeli buah-buahan itu datang lagi. Kali ini dia tidak datang sendiri. Ada lebih dari 10 binatang kelinci di belakangnya. Kelinci muda berlari ke warung membawa sayur-sayuran dan buah-buahan. Dia melihat sekeliling dan kecewa ketika dia tidak melihat perempuan kecil itu. Perempuan kecil itu memiliki suara yang indah. Dia ingin berbicara lebih banyak dengannya. Bai Di melihat reaksinya, dan senyumannya sedikit memudar. Kenapa kamu kembali ke sini? Apakah ada yang salah dengan buahnya? Tidak. Kelinci muda itu segera melambaikan tangannya. Dia menunjuk ke kantong kulit di punggungnya. Apakah kamu ingin lebih banyak rumput kerang? Kami membawa lebih banyak lagi. Bai Di tersenyum. Bisakah kamu menunjukkannya padaku? Mendengar hal ini, kelinci muda dan hewan kelinci lainnya di belakangnya segera meletakkan semua kantong kulitnya di tanah. Mereka membuka kantong kulit dan memperlihatkan rumput kerang di dalamnya. Bai Di memeriksanya sebentar. Semuanya adalah rumput kerang segar. Lumpur di akar telah dibersihkan dengan hati-hati, dan daunnya masih utuh. Tidak ada lubang cacing atau kerusakan. Bai Di senang dengan sikap bijaksananya. Dia memandangi kelinci muda itu. Berapa banyak buah yang akan kamu tukarkan dengan rumput kerang ini? Kelinci muda itu segera berdiskusi dengan teman-temannya dan akhirnya memberikan jawaban. Masing-masing 200 buah renyah dan buah manis. Bai Di mengangguk. Tentu, dia dan Suang Yun memilih 400 buah dan menyerahkannya kepada binatang kelinci. Ketika binatang kelinci melihat begitu banyak buah segar, mulutnya berair. Kelinci muda itu tersenyum. Namaku Dong Ya, putra pemimpin suku kelinci. Kami masih memiliki banyak rumput ini di suku kami. Jika Anda menginginkan lebih, kami dapat melakukan pertukaran lagi dalam 10 hari. Buahnya berkualitas sangat baik, dan orang-orang menyukainya. Dong Ya berencana membeli sebanyak yang dia bisa. Tentu saja Bai Di tidak akan menolak kesepakatan yang datang padanya. Tentu, mulai sekarang, kami akan mendirikan kios di sini setiap hari pasar. Jika Anda butuh sesuatu, temui kami di sini. Setelah membeli buah-buahan, Dong Ya berencana pulang. Namun, dia tiba-tiba menyadari sayuran empuk dan berhenti. Sayuran itu terlihat sangat renyah dan empuk. Mereka pasti enak. Babak 69, aku benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan denganmu. Dong Ya mau tidak mau bertanya, sayuran apa ini? Apakah itu bisa dimakan? Bisa dimakan. Para wanita di keluarga kami menyukai sayuran ini.
Baidi mengambilkan sehelai daun untuknya. Kamu bisa mencobanya. Dong Ya tidak bisa menahan godaan dan memasukkan daun itu ke mulutnya. Rasanya manis dan menyegarkan. Rasanya pun tak kalah dengan buah-buahan. Dong Ya menghabiskan semua sayuran di tangannya sekaligus. Kemudian, dia memandangi sayuran di warung dengan penuh kerinduan. Matanya berbinar ketika dia bertanya, berapa harga sayur ini? Bisakah saya menukarnya dengan rumput kerang? Baidi berkata, kita bisa mengganti rumput kerang. Tapi ada satu hal, kami tidak hanya membutuhkan rumput kerang. Ketika jumlah rumput kerang mencapai titik tertentu, kami akan berhenti menerimanya. Mereka mengumpulkan tanaman herbal jika terjadi keadaan darurat. Meski rumput kerang bermanfaat, namun tidak bisa hanya memiliki satu jenis tanaman herbal saja. Akan lebih baik jika jenis tanaman herbal lebih banyak. Dong Ya mau tidak mau merasa kecewa. Di tempat mereka tinggal banyak terdapat rumput kerang. Mereka dapat dengan mudah memetik seikat besar rumput itu, tetapi tumbuhan lain jarang ditemukan. Dong Ya bertanya pada Baidi tentang penampakan dan ciri-ciri tanaman obat umum lainnya. Dia bersiap untuk melihat-lihat ketika dia kembali. Mungkin dia bisa menemukannya. Menghadapi pelanggan besar saat ini, Baidi dengan murah hati mengeluarkan biji sesawi dan menyerahkannya kepada Dong Ya. Ini untukmu. Ambil kembali dan bagikan dengan orang-orang Anda. Jika Anda menyukainya, Anda dapat membelinya lagi di masa mendatang. Dong Ya segera mengambil master tersebut dan menahan keinginan untuk memakannya saat itu juga. Dia berkata dengan gembira, terima kasih. Komunitasnya pasti menyukai sayuran lezat ini. Kelinci-kelinci itu kembali dengan tas penuh. Buah-buahan sebagian besar sudah dibeli, hanya sedikit sayuran yang belum tersentuh. Hasil ini sesuai dengan ekspektasi Huan-Huan. Lagi pula, tidak semua hewan bisa menerima sayur-sayuran. Matahari akan terbenam. Baidi dan Suang Yun mulai berkemas, bersiap untuk pulang. Lin Huan-Huan ingin membantu beberapa kali, tetapi mereka menghentikannya. Suang Yun mendengus sambil bekerja. Lihatlah lengan dan kakimu yang kurus. Anda sama sekali tidak punya energi. Lebih baik menyerahkan hal semacam ini kepada kami. Baidi berkata pada Huan-Huan, duduklah sebentar. Nanti kami akan membawamu ke pasar dan melihat apakah ada yang kamu suka. Mendengar bahwa dia bisa berbelanja setelah ini, Huan-Huan langsung bersemangat. Setelah Baidi dan Suang Yun selesai mengemas barang-barangnya, Lin Huan-Huan perlahan-lahan meletakkan barang-barang itu di tempatnya. Kemudian, dia berpegangan tangan dan pergi berbelanja dengan antusias. Pasar ini sangat kecil, dan tidak banyak barang yang dijual. Namun, Lin Huan-Huan telah terkurung selama beberapa hari terakhir. Bahkan jika dia tidak membeli apapun, dia senang hanya berjalan-jalan. Setelah berjalan-jalan, Lin Huan-Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah tidak ada kristal yang dijual di sini. Baidi berkata, kristal adalah sumber daya yang sangat berharga. Di pasar sekecil itu, kristal tidak akan muncul. Bahkan jika satu atau dua muncul sesekali, mereka semua adalah kristal tak berwarna dengan kualitas paling rendah. Lin Huan-Huan sedikit kecewa. Saya ingin mengumpulkan kristal dengan 5 warna berbeda. Dia hanya mengumpulkan 2 warna kristal, hitam dan tidak berwarna. Baidi mengeluarkan 2 kristal dan menyerahkannya padanya. Ini adalah kristal yang aku simpan. Coba lihat dan lihat apakah Anda bisa menggunakannya. Ada kristal merah dan kristal biru. Meskipun tidak seberharga kristal hitam, mereka masih merupakan kristal tingkat menengah yang sangat langka. Bahkan Suang Yun, kepala suku, tidak memiliki kristal sebagus itu, tetapi Baidi dengan mudah mengeluarkannya dan memberikannya kepada Huan-Huan. Seolah-olah dia tidak hanya memberikan 2 kristal berharga tetapi 2 batu biasa yang diambil di pinggir jalan. Lin Huan-Huan tahu bahwa kristal itu berharga, tetapi dia tidak tahu betapa berharganya kristal itu. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah menerima kristal secara mengejutkan, sistem segera mengirimkan pemberitahuan, Anda telah menerima kristal merah dan kristal biru. Kemajuan misi tuan rumah saat ini adalah 4/5. Saya sudah memiliki 4 kristal. Saya hanya membutuhkan 1 kristal lagi untuk menyelesaikan misi. Ketika Suang Yun melihat bahwa Baidi telah memberi Huan-Huan 2 kristal tingkat menengah,
dia langsung merasa rendah diri. Dia tidak menyangka harimau ini, yang biasanya menyimpan segala sesuatunya untuk dirinya sendiri, menjadi begitu kaya. Suang Yun marah dan buru-buru berkata, akan ada pasar di Sungai Hitam dalam 2 hari. Pasar di sana jauh lebih besar dibandingkan di sini. Mungkin Anda bisa membeli kristal yang Anda inginkan di sana. Lin Huan dengan cepat bertanya, kalau begitu, bisakah kita pergi ke Sungai Hitam untuk melihatnya? Suang Yun mendengus bangga, itu tergantung pada suasana hatiku. Jika suasana hatiku sedang bagus, aku akan mengantarmu ke sana. Lin Huan segera memeluk pahanya dan menatapnya dengan mata besar dan berair. Matanya dipenuhi antisipasi, dan suaranya lembut. Suang Yun, bawa aku ke sana. Tolong. Suang Yun terdiam. Betina kecil itu sangat lucu ketika dia bertingkah lucu. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan beberapa manfaat, tapi pikirannya kosong karena kelucuannya. Dia telah melupakan segalanya. Mulutnya mengkhianati pikirannya. Oke, aku janji. Lin Huan tersenyum cerah dan manis. Itu luar biasa, Suang Yun, kamu yang terbaik. Telinga Suang Yun memerah karena pujian itu. Dia berpura-pura tenang dan berkata, aku benar-benar tidak tahu apa yang harus kulakukan denganmu. 2 hari kemudian, Suang Yun dan Bai Di membawa Lin Huan keluar. Mereka pergi ke suku Sungai Hitam untuk menghadiri pasar. Suang Yun dan Bai Di menjelma menjadi wujud binatang. Macan putih ditugaskan untuk memimpin, sedangkan serigala putih beku perak mengikuti di belakang bersama Huan. Sungai Hitam relatif jauh dari Gunung Batu, tetapi macan putih dan serigala putih beku perak sangat cepat. Hanya butuh setengah hari bagi mereka untuk mencapai Sungai Hitam. Sungai Hitam sangat luas dan arusnya kuat. Di dataran di samping Sungai Hitam, terdapat lebih dari selusin suku dengan berbagai ukuran. Suku terkuat adalah suku kuda liar. Pasar berada di ruang terbuka yang sangat dekat dengan kawasan. Ada banyak orang di sini. Tidak ada rumah batu. Semua orang dengan santai menggulung kulit binatang di tanah dan meletakkan barang yang ingin mereka jual. Tempatnya menjadi kios kecil sementara, jadi secara keseluruhan terlihat berantakan. Lin Huan merasa tempat ini tidak sebaik pasar di Rock Mountain dalam hal organisasi dan tata letak. Di saat yang sama, dari samping terlihat bahwa pemimpin di sini tidak sebaik Suang Yun. Lin Huan juga membawa banyak buah dan sayur kali ini. Mereka memilih tempat yang relatif bersih, menata kulit binatang, serta menyiapkan buah dan sayur. Bai Di tetap di tempatnya untuk menjaga istal sementara Suang Yun membawa Huan berkeliling. Ada banyak orang di sana. Suang Yun takut Huan tersesat, jadi dia mengangkatnya dan mendudukkannya di lengannya. Lin Huan masih terbungkus rapat hari ini, hanya memperlihatkan sepasang mata berbinar. Dia memeluk leher Suang Yun dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Babak 70, Hamil. Pikiran Suang Yun sama sekali tidak terfokus pada pasar. Ia merasakan tubuh gadis kecil itu begitu lembut hingga ia ingin menggosoknya dengan keras. Keinginan dalam tubuhnya bergejolak. Rok kulit binatangnya sudah memiliki tentakel di tempat anggotanya berada, dan bentuknya cukup spektakuler. Sudah lebih dari setengah bulan sejak terakhir kali mereka menikah. Sejak saat itu, Suang Yun tidak lagi menikahinya. Terkadang, meskipun berhasil, mereka tidak ingin melanjutkan ke langkah terakhir. Dia sudah menantikan kehamilannya, jadi dia tidak hanya tidak menikahinya tetapi dia juga melarang Bai Di menikahinya. Namun kini, sudah lama berlalu, dan perutnya masih sama. Apakah dia benar-benar tidak hamil? Suang Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Seharusnya tidak seperti itu. Dia jelas telah berubah menjadi bentuk binatangnya untuk kawin dengannya, dan dia telah di dalam dirinya. Logikanya, peluang suksesnya pasti sangat tinggi. Untuk berjaga-jaga, dia memutuskan untuk meminta dukun dari suku kuda liar untuk memeriksa apakah dia hamil. Hatinya melayang di udara. Itu tidak nyaman. Dukun suku kuda liar adalah seorang lelaki tua kurus bernama Meng Li. Sudut mulutnya sedikit terkulai. 3 kerutan di antara alisnya terlihat sangat jelas. Ditambah dengan tulang pipinya yang sedikit menonjol, dia terlihat sangat sulit bergaul. Saat Meng Li melihat Suang Yun,
dia tidak sopan hanya karena dia adalah pemimpin suku. Dia bertanya dengan dingin, mengapa kamu tiba-tiba datang ke Sungai Hitam? Apakah kamu merencanakan sesuatu yang lain? Terakhir kali Suang Yun meyakinkan pemimpin suku kuda liar untuk bergabung dalam penyerangan terhadap suku serigala Sungai Hitam, Meng Li selalu merasa sangat tidak puas dengannya. Meng Li sudah tua dan telah mengalami banyak pengalaman, jadi dia lebih tenang dan keras kepala dibandingkan pemimpin suku kuda liar yang muda dan terburu nafsu. Dia membenci suku serigala Sungai Hitam, tapi dia juga tidak memiliki kesan yang baik terhadap suku serigala batu. Meski harus memilih di antara keduanya, Meng Li sebenarnya lebih cenderung membantu suku serigala Sungai Hitam. Namun, mereka telah bertetangga dengan suku serigala Sungai Hitam selama bertahun-tahun. Kalaupun ada konflik di antara mereka, itu wajar. Namun, karnivora dan herbivora tidak mungkin hidup berdampingan secara damai. Selama semua orang duduk diam dan membicarakan segala hal, tidak perlu menggunakan kekerasan. Meski kali ini mereka telah mengalahkan suku serigala Sungai Hitam, mereka menderita kerugian besar. Lebih dari separuh binatang muda di suku tersebut telah mati, dan kekuatan mereka telah sangat berkurang. Jika suku serigala batu tiba-tiba menyerang suku kuda liar, mereka hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Oleh karena itu, Meng Li mengatakan bahwa pemimpin suku serigala batu di depannya ini sangat ambisius. Menghadapi kewaspadaan dan penyelidikan Meng Li, Suang Yun sangat tenang. Kamu tidak perlu gugup. Aku datang kepadamu kali ini hanya untuk meminta bantuanmu. Meng Li mengerutkan kening, ekspresinya menjadi lebih serius. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Bantu aku memeriksa apakah istriku hamil. Setelah Suang Yun selesai berbicara, dia berbalik sedikit untuk memperlihatkan wanita kecil yang bersembunyi di belakangnya. Lin Huan menarik kulit binatang itu ke bawah, memperlihatkan seluruh wajahnya. Dia tersenyum sopan dan berkata, "Halo, saya Lin Huan." Menghadapi perempuan itu, ekspresi Meng Li sedikit melembut. "Halo." Dia melirik ke arah Suang Yun dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak menyangka binatang jantan canggung sepertimu bisa menemukan pasangan. Sepertinya kamu benar-benar beruntung." Kebencian Suang Yun terhadap wanita sudah terkenal. Hampir semua binatang di suku terdekat mengetahui hal ini. Mereka semua mengira dengan sifat aneh Suang Yun, dia mungkin harus hidup dengan tangan kanannya selama sisa hidupnya. Sekarang, dia tidak hanya menemukan pasangan, tapi dia juga seorang wanita yang sangat cantik dan imut. Meng Li berpikir dengan masam, sayang sekali. Suang Yun memegang tangan Huan dan mengangkat kepalanya dengan bangga. Aku adalah binatang jantan terbaik di suku kita. Itu normal bagi wanita untuk menyukaiku. Bahkan jika orang lain iri, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Huan menatapnya. Orang ini sangat narsis. Dia benar-benar pantas menerima pukulan. Meng Li benar-benar ingin menghajar sombong ini. Memikirkan identitas pihak lain, Meng Li mengertakkan gigi dan menahannya pada akhirnya. Lagi pula, dalam hal kekuatan, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menandingi Suang Yun. Mereka akan dirugikan jika bertarung. Suang Yun mendesak, cepat dan periksa apakah wanitaku hamil. Dalam keadaan normal, pemeriksaan kehamilan akan diserahkan kepada dukun suku tersebut, tetapi Lang Zhu telah pergi. Sekarang suku serigala batu tidak memiliki dukun, Suang Yun tidak punya pilihan selain memohon kepada suku kuda liar. Dengan ekspresi gelap, Meng Li mengeluarkan daun ungu tua dari sakunya dan menyerahkannya kepada Huan. Cium baunya. Menurutmu seperti apa baunya? Lin Huan membungkuk dan menciumnya. Lalu, dia mengerutkan kening. Itu bau. Seolah-olah seseorang kentut setelah makan bawang putih. Apakah baunya kuat? Apakah cukup kuat hingga membuatmu mual? Tidak terlalu. Hanya sedikit bau. Wajah Meng Li tanpa ekspresi. Sepertinya dia hamil, tapi itu belum lama. Mungkin paling lama 2 minggu. Setelah mendengar ini, Lin Huan dan Suang Yun tercengang. Lin Huan terkejut. Dia sebenarnya bilang dia hamil. Efisiensi ini terlalu luar biasa. Suang Yun tercengang karena dia terlalu terkejut. Dia segera sadar dan mengangkat Huan. Itu bagus, katanya sambil tersenyum bahagia. Kamu akan mengandung bayi kami.
Kami akan segera memiliki banyak anak serigala. Meng Li mendengus. Ini hanya kehamilan. Apa yang membuat kami bahagia? Jika tidak ada yang lain, pergilah. Aku turut prihatin melihatmu di sini memamerkan cintamu. Seperti mendiang Lang Zhu, Meng Li adalah seorang bujangan tua. Berbeda dengan Lang Zhu yang baik hati dan berpikiran terbuka, Meng Li benci jika orang menunjukkan kasih sayang di hadapannya. Suasana hati Suang Yun sedang baik sekarang. Dia sama sekali tidak keberatan dengan kata-kata masam Meng Li. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih untuk ini. Aku akan mentraktirmu dan pemimpin sukumu makan daging nanti." Meng Li mencibir. "Kami adalah kuda liar. Kami vegetarian, oke." Berbicara tentang makanan vegetarian, Huan Huan dengan cepat merangkak keluar dari pelukan Suang Yun dan tersenyum dengan sangat tulus. "Kami menghadirkan sayur-sayuran dan buah-buahan yang sangat segar dan lezat hari ini. Apakah Anda ingin mencobanya?" Meng Li, entah kenapa, meski gadis kecil itu tersenyum manis, dia merasa seperti akan dibantai. Baidi tidak menyangka Huan Huan akan membawa kembali berita penting seperti itu setelah mengikuti Suang Yun berjalan-jalan. "Huan Huan sedang hamil. Dia sudah mengandung anak-anakku.